Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang asisten rumah tangga di Bandar Lampung ditangkap akibat mencuri motor dan uang majikannya. Warga pesisir Bandar Lampung siaga terjadi bencana banjirop. Warga Rawajitu Selatan Tulang Bawang keluhkan kanal dangkal padahal belum lama dinormalisasi oleh pemerintah. Rasa kasihan dan kebaikan warga memberi pekerjaan kepada orang tidak dikenal yang mengiba-ngiba. Terkadang malah dimanfaatkan oleh para penjahat. Salah satunya dilakukan oleh Herlina, wanita umur 25 tahun warga Pringsewu. Rabu siang ia ditangkap setelah sempat buron selama 3 bulan akibat mencuri di rumah majikannya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap modus tersangka mendatangi rumah korban dan mengiba-ngiba, meminta dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Namun baru beberapa hari bekerja, tersangka justru mencuri motor dan uang hampir 3 juta rupiah milik majikannya. Pencurian dilakukan tersangka saat korban sedang pergi. Motor hasil mencuri kemudian dijual tersangka ke penada seharga 5 juta rupiah. Pada saat korban sedang keluar rumah, tersangka HW mengambil kunci motor yang terletak di atas TV, serta mengambil uang sejumlah Rp2.800.000 dari dalam dompet korban. Kemudian tersangka mengambil motor Honda Beat warna putih yang berada di garasi rumah korban. Setelah berhasil mengambil motor, selanjutnya tersangka melarikan diri dan pergi dari rumah korban dengan membawa motor. Lalu motor tersebut oleh tersangka dijual seharga 5 juta rupiah. Sepeda motor curian tersangka yang dijual ke penadah belum ditemukan dan masih diselidiki polisi. Penyidikan kasus tersangka terus dikembangkan untuk mencari tahu kemungkinan adanya korban lain. Apabila melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus arisan bodong yang ditangani penyidik Polresta Bandar Lampung Rabu siang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Berkas penyidikannya dinyatakan lengkap atau P21 akan segera naik ke tingkat pengadilan. Tersangka bernama Mulia Purnamasari, umur 34 tahun, warga Sukadana, Lampung Timur. Kerugian para korban mencapai miliaran rupiah. Modus tersangka yakni membentuk kelompok arisan menggunakan metode pemasaran berjenjang atau multi-level marketing. Tersangka menjanjikan keuntungan lebih dari 100% dari modal yang disetorkan korban. Tidak hanya itu, tersangka juga menjanjikan bonus besar bagi anggotanya yang bisa merekrut anggota baru. Dalam perkara tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menunjuk jaksa penuntut umum untuk menyiapkan berkas dakwaan. Tersangka dijerat pasal ganda tentang penipuan dan penggelapan, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Yang ditangani oleh jaksa Edman, dan hari ini juga telah dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke depan dengan jenis penahanan rutan. Selanjutnya penuntut umum akan mempersiapkan surat dakwaan dan segera dilimpahkan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Proses hukum berjalan dengan baik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan kami berharap supaya setiap perbuatannya itu mendapat hukuman seberat-beratnya, karena banyak korban yang dirugikan. Seperti ada yang nggak bisa, susah gitu karena perbuatan dia, banyak duit yang udah
tersedot ke sana juga kan, udah nggak diganti, ya nggak apa-apa, duit nggak diganti nggak apa-apa, tapi kami minta proses hukum yang berjalan dengan baik. Mall, pelan-pelan mall. Tersangka Mulia Purnamasari ditangkap di tempat persembunyiannya di Sumatera Selatan oleh polisi Polresta Bandar Lampung pada awal Oktober lalu. Jumlah korban arisan bodong itu mencapai 50-an orang, namun yang telah melapor ke polisi sebanyak 9 korban. 9 korban yang melapor polisi mengalami kerugian 1,2 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Warga pesisir Bandar Lampung mulai mewaspadai datangnya banjirop atau banjir yang disebabkan air laut pasang. Kesiapsiagaan warga ditingkatkan setelah petugas Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Maritim Bandar Lampung mengeluarkan peringatan dini banjirop pada tanggal 3 hingga 9 Desember 2025. Menurut warga, banjirop sudah sering terjadi meski sebelum ada peringatan dini dari petugas BMKG. Banjirop datang saat malam dan surut pada pagi. Selain menggenangi jalan, air laut itu juga masuk ke rumah-rumah. Namun setelah adanya peringatan dini banjirop, warga kian meningkatkan kewaspadaan. Mereka telah mengemasi barang-barang berharganya untuk diselamatkan seperti KTP, kartu keluarga hingga ijazah jika banjirop parah benar terjadi. Kita harus waspada, siap-siap. Yang paling kita, kalau warga lari kita ikut lari. Yang kita bawa, enggak kita bawa baju, bawa berkas aja macam KK, KTP, ijazah, akte anak gitu. Udah kita mengungsi ke gubernur yang paling tinggi gitu, Pak. Informasinya kalau banjirop yang cukup tinggi itu kan perabotan rumah tangga, informasi warga kayak kulkas, kayak kompor. Iya betul, kulkas rusak, spring bed sampai rusak, kursi karena dia tenggelam sih Pak, pada sobek gitu. Ya barang-barang apa sih berkas-berkas kayak gitu kita udah siap-siap. Berapa meter Bu? 1 meter. 1 meter. Ya dipinta mah jangan sampai ada, iya jangan sampai ada apa-apa lah terjadi bencana atau apa banjir kayak gitu. Harus apa sih bersiap-siap melihat sekitaran di rumah kayak gitu kan, luar rumah. Kalau terjadi banjirop ini ngungsi nggak Bu gitu? Ya ngungsi, ada yang ngungsi ada yang enggak. Peringatan dini banjirop dikeluarkan oleh petugas BMKG Maritim Bandar Lampung akan terjadi selama sepekan ke depan. Banjirop dipicu fenomena supermoon atau posisi bulan berjarak paling dekat dengan bumi. Fenomena itu berpotensi memunculkan angin kencang dan laut pasang. Jadi dari tanggal 3 sampai 9 Desember 2025 kami mengeluarkan peringatan dini ini terkait fenomena supermoon di mana ada jarak terdekat dari bulan ke bumi serta adanya fase bulan purnama. Kalau prediksi dari BMKG sendiri untuk tahun ini seperti apa Mbak? Tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya Pak, namun sekarang ini kan sedang musim penghujan juga, jadi kami menghimbau masyarakat untuk lebih hati-hati karena cuaca ekstrim, kemudian pasang maksimum akan memperparah dampaknya. Dan Desember ini memang angin dan gelombang cukup tinggi ya Pak ya, angin itu biasanya terjadi dari 15 knot, di mana kecepatan angin tersebut sangat berpengaruh apalagi terhadap kapal-kapal nelayan yang ukurannya cukup kecil Pak, jadi itu sangat terasa untuk nelayan. Wilayah yang berpotensi terjadi banjirop meliputi pesisir Bandar Lampung, pesisir Pesawaran, pesisir Tanggamus, pesisir Timur Lampung, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Barat Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Cuaca buruk angin kencang hingga menyebabkan gelombang tinggi melanda di perairan Lampung. Cuaca buruk menyebabkan para nelayan jaring rampus terpaksa libur melaut sementara akibat khawatir celaka. Jika tetap memaksa melaut, hasil ikan yang didapat sedikit dan tidak sesuai dengan biaya operasionalnya. Selama cuaca buruk melanda, para nelayan memilih menambatkan kapal-kapalnya di dermaga. Seperti yang dilakukan para nelayan di dermaga Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Untuk mengisi masa liburnya, para nelayan memanfaatkannya dengan memperbaiki jaring dan kapal.
Nelayan yang terdampak cuaca buruk kehilangan penghasilan dan mereka berharap dapat bantuan dari pemerintah. Ya lumayan lah, alurnya gede, gelombang juga gede. Nyari ikannya agak susah. Susah ya Pak? Susahnya kenapa Pak? Ya jaringnya kan kalau di dalam air itu saya ngangkat dia, nggak nempel di tanah gitu. Ke bawah arus mas? Iya, ke bawah kacar gitu, bukan arus. Kalau arus kan dapat ikan. Kalau kacar kan jaringnya ngambang, lari sendiri. Jadi selama seminggu itu nggak turun Pak kita? Nah kalau misalkan kita nggak turun karena cuaca buruk, aktivitasnya apa Pak kita lakuin? Ya nganggur, nggak ada kerja. Kayak seperti ini ya Pak ya? Iya, Benerin apa? Iya, jahit jaring. Jahit jaring? Iya. Hampir 4 hari lah ya, dikatakan tadi itu sama aja, jaring juga kalau itu payang juga pada berhenti, pada masuk kena jaring ini ke bawah gelombang sama arus. Sama harapannya Pak? Ya harapan yang penting kalau cuacanya teduh ikan banyak udah gitu. Para nelayan menyatakan cuaca di laut sedang tidak menentu dan sulit diprediksi. Sering terjadi saat cuaca panas tiba-tiba berubah jadi mendung dan hujan lebat yang disertai angin kencang. Para nelayan berharap cuaca di Laut Lampung bisa segera normal. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.